Ketika Fransiskus memasuki daerah serigala bersama-sama sahabatnya, ia membuat tanda salib dan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Allah menciptakan, artinya Allah mengadakannya atau menjadikan dari yang ada berasal dari ketiadaan. Tidak ada materi apapun yang sudah ada sebelum-sebelumnya yang dari dunianya dihasilkan. Benar bahwa ikan dan burung memang dihasilkan dari air dan hewan serta manusia dari tanah. Tetapi tanah dan air itu diadakan asalnya dari ketiadaan. Dengan kekuatan alam biasa, mustahil apa saja diadakan dari ketiadaan. Tidak ada pekerja yang bisa bekerja jika tidak mempunyai sesuatu untuk dikerjakannya. Tetapi dengan kekuatan maha kuasa dari Allah, bukan saja mungkin bahwa sesuatu diadakan dari ketiadaan. Allah semesta alam tidak tunduk pada hukum-hukum alam itu sendiri. Penciptaan itu mustahil jika tidak demikian adanya. Sebab tidak ada yang lebih menghina kehormatan sang hikmat kekal selain beranggapan bahwa materi itu kekal adanya. Nah, demikianlah keunggulan dari kekuasaan itu berasal dari Allah, dan segala kemuliaan hanyalah untuknya. Pada waktu itu, di kota Gubbio, hiduplah seekor serigala yang amat besar, mengerikan, dan ganas. Serigala itu tidak saja memakan binatang-binatang, tetapi juga manusia. Semua penduduk di kota hidup dalam ketakutan dan tidak berani pergi sendirian. Melihat situasi yang demikian, Fransiskus merasa kasihan, sehingga ia mendamaikan serigala itu dengan penduduk kota Gubbio, sekalipun mereka melarangnya pergi. Ketika Fransiskus memasuki daerah serigala bersama-sama sahabatnya, ia membuat tanda salib dan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ketika saudara lain tidak mau pergi mendekati serigala itu, Fransiskus berjalan terus menuju tempat serigala itu bersarang. Ketika serigala itu melihat Fransiskus, maka ia pun menyerbu ke arahnya dengan cakar terbuka. Ketika serigala itu mendekat, Fransiskus membuat tanda salib di atasnya dan menyapanya. "Kemarilah saudara serigala, demi nama Kristus aku memerintahkan kamu jangan menyerang aku." Anehnya, begitu Fransiskus membuat tanda salib, serigala yang ganas pun tunduk. Ia menaati Fransiskus. Serigala itu lalu membaringkan diri di kaki Fransiskus dengan lembut seperti seekor anak domba. Fransiskus lalu mengajak serigala itu membuat suatu perjanjian dengan penduduk kota Gubbio. Dari pihak serigala, ia harus berjanji bahwa ia tidak akan mengganggu dan melakukan kejahatan dengan penduduk kota Gubbio lagi. Dari pihak penduduk Gubbio, mereka berjanji akan menyediakan makanan yang dibutuhkan serigala itu setiap hari. Dan sebagai jaminan bahwa perjanjian itu akan dilaksanakan dari tepati, maka Fransiskus mengulurkan tangannya dan serigala itu mengangkat kaki di depannya dan menempatkannya dengan lemah lembut ke tangan Fransiskus sebagai bukti kesetiaannya. Santo Fransiskus Assisi memang sangat mencintai kehidupan damai dan hidup bersaudara dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Kehidupan Fransiskus dipenuhi dengan damai dan cinta akan lingkungan hidup. Santo Fransiskus dikenal sebagai pelindung kelestarian lingkungan hidup. Mengapa demikian? Karena selama hidupnya ia sungguh-sungguh bersikap sebagai saudara terhadap seluruh alam ciptaan.